Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reksi Pojmorojan dan siapa? Dan saya comeback. Comeback is back. Bertemu lagi bersama saya dengan Fahri Ken. Dan masih tetap dengan sosok founder dan putubu dan seekor. Kalau seekor nyamuk namanya dadang ya. Dadang. Bukan seekor atau salah nyamuk. Satu apa tuh ya, pelutan hidup. Arah gerak langkah saya mungkin luar biasa. Bersama Bapak Ajay Jaya. Ada Bapak Fahrul Firman Al-Fajar MPD. Ditemani lupa apa tagline kita? Alahnya tagline Bapak Milenial. Idola keluarga idola. Itulah Bapak. Nah, di sore hari ini kita ngomong apa nih enaknya? Kang Fahrul. Fahri. Lanjut ya dari episode yang sebelumnya, chapter 1 kita melangkah ke chapter 2 pengen terus. Betul. Di mana challenge kedua berarti ya? Ya, betul. Di mana Bapak milenial. Terkait tentang Bapak milenial. Yang pertama kita membahas tentang apa? Pak udah sering Challenge yang pertama apa? Pengasuhan. Pengasuhan. Bapak buat berapa jam Bapak itu membahas seperti itu. Oh iya, siap. Nah, teman-teman sekalian yang di luar sana, untuk challenge kedua ini kita akan membahas apa ya? Isu yang hari ini marak menjadi permasalahan. Pasti setiap bahas di channel Bapak ini permasalahan ya. Persolusiannya. Solusi kan. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Ya, betul. Nah, challenge kedua ini kita akan membahas karena ini adalah era digital, ya, terutama Bapak milenial yang hidup di dunia digital ya, yang berdampingan. Apalagi kan bukan hanya Bapak milenial saja, mungkin banyak bapak-bapak di luar sana yang usianya sudah 40 tahun ke atas masih berdampingan. Yang ini adalah tentang isu gadget yang hari ini marak-maraknya gitu ya. Betul. Gadgetnya betul. Karena mau apa-apa kan kita gampang ya, mau belanja gampang. Ya, terus apa-apa namanya? Tidak perlu datang ke pengkolan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa dipermasalahkan gitu kan? Nah, ini menyangkut prinsip, bukan prinsip, artinya tema besar Bapak milenial. Jadi fokus aina gitunya. Fokusnya itu siap terhadap gadget. Nah, barangkali ini Fahri juga ada. Fahri nyanyi Simulator. Masya Allah. Jadi barangkali di luar sana nih, kalau berbicara gadget ini banyak madorotnya atau banyak masalahnya di dunia digital ini. Kalau berbicara tentang pola asuh terhadap anak, nanti kita akan bicarakan bicarakan bagaimana antisipasinya, terus bagaimana, terus apakah anak harus dicandu gimana gitu. Itu yang menjadi tema besar hari ini. Nah, karena Kang Fahrul ini sudah ingin menyampaikan sesuatu, kita awali dulu lah. Kenapa di dunia ini ya, khususnya bapak-bapak, nggak mungkin bapak-bapak sih, orang tua lah, orang tua di sini, orang tua di luar sana. Hari ini tuh banyak sekali fenomena yang muncul terhadap gadget itu harusnya dipakai di rumah itu bagaimana gitu. Bukan memperlakukan juga. Menggunakan gadget itu yang baik dan benar. Sesuai SOP keluarga. Tapi dan benar itu supaya anak itu tidak terpengaruh. Apalagi kalau misalkan Bapak nonton Instagram terus tontonannya itu misalkan dangdutan, kan pernah kan dangdutan. Itu kan mungkin ada berpengaruhnya. Tapi kita akan tanyakan langsung. Seperti biasa. Seperti itu untuk awal dulu kan. Siap. Jadi gini ya, bahwa memang tidak terlepas Mas Fahri, setiap orang itu pasti pegang gadget dimanapun. Zaman sekarang kan gitu ya. Bahkan zaman sekarang kan tidak perlu nanya orang lagi ada di mana. Tinggal buka status WA di mana. Sekarang di mana posisinya kan bisa nyumput itu ya. Maka setiap orang tidak bisa lepas dari gadget.
termasuk ketika di rumah. Hal ini mungkin biasa seseorang di rumah pegang gadget di depan anaknya, di depan siapapun, mungkin biasa saja. Tapi efek yang dirasa ketika itu jadi sebuah kebiasaan, sebuah pembiasaan, maka lama-kelamaan itu sama dengan mendidik anak. Efek domino, betul. Pintar efek domino, apa efek domino? Anjing gapleh itu. Efek soliter kan ya. Nah, jadi seolah-olah kata anak itu bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu benar. Jadi dina kamus budak mah apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah benar. Maka lamun ngaji, mun bisa bawa ku anak. Tau nyepengan HP. Dan uka tangkap ku budak malah ngaji na nyawa HP na. Itu Mas Fahri. Maka ketika fenomena ini aya di imah, ente pegang HP sebagainya sebuah pembenaran bahwa di imah teh nyepengan HP teh tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Pelajaran mahalnya satu. Kedua, lamun anak sudah sadar bahwa di imah di rumah itu tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, maka bagi anak pegang HP adalah sebuah pembenaran dimanapun kapanpun. Maka disinilah pentingnya seseorang memahami cara menggunakan HP, cara menggunakan Android. Apa tuh? Tah, sianya. Setiap bapak milenial itu, bapak-bapak usia saya 20 sampai 40 tahun, rata-rata menghabiskan waktu 7 sampai 8 jam per hari karena HP teh. Dina menatap layar. Naon eta mah Instagram posting sebagainya. Dia butuh waktu 7 sampai 8 jam menatap layar. Bayangkan 7 sampai 8 jam menatap layar sedangkan menatap anaknya 2 jam terkuatin. Benar yang dibicarakan kemarin ya. 2 jam terkuatin. Kan sopannya di depan seseorang ketika kita ngobrol, kita lebih sering menatap layar daripada menatap orang. Ada beta Mas Fahri. Gitunya. Maka saudara sekalian, saya sadar bahwa setelah berkan berikut ini iklan heulanya. Mau kemana Pak Man? GGL. Nih, sebenarnya alas barbar ya. Nah, maka 7 sampai 8 jam. Yang kedua, anak bapak-bapak milenial itu butuh waktu 500 kali sehari untuk buka tutup HP. 500 kali buka tutup HP per hari. Ceklek, paman deui, ceklek, paman deui, ceklek, paman deui. Panas tiris gitu. Sakau. Entah bagaimana nanti generasi pelajar atau mahasiswa nasi kumaha. Bapak-bapak nawai 500 kali. Sok da teu karasa saya sendiri ketika menungguan hal-hal anu teu pala guguhnya misalnya kesel buka HP teh ngawa naon gitu kan paman deui nya. Ceklek kohongkeun gitu kan paman deui. Eta 500 kali sehari itu tanpa sadar kita itu. Maka ini jadi tantangan bagi kita. Ketika kita sudah paham menyadari itu sebagai sebuah pembiasaan anu bakal nurun ke anak, maka mohon maaf tong salahkeun budak lamun budak nyaho HP wae. Tong salahkeun budak geus candu HP. Tong salahkeun budak lamun budak bisa merasa bahwa pegang HP itu salah. Ya. Karena melihat gitu kan. Nah, itu akibat dari kecanduan HP orang tuanya yang menyalahkan orang anak. Nah, lantas kalau begitu kan ini udah dunia digital gitu. Zaman sudah maju. Ya. Tetap perlu kan adanya. Betul. Transaksi, bukan transaksi tapi ya minimal bisa menggunakan gadget itu supaya untuk kekontrolnya. Nah, supaya jadi penggunanya itu baik, supaya tidak terlihat oleh bukan terlihat tapi tidak dicontoh oleh anak gitu ya. Ya. Supaya tetap ada kehangatan di keluarga. Itu. Supaya ayah gitunya. Nah, itu bagaimana gitu? Supaya orang tuanya tetap masih kan kalau misalkan orang tuanya pekerjaannya di online misalkan jual online kan tetap harus pegang HP atau laptop itu
kira-kira untuk mengatur waktu. Nah, Posisinya di mana, bisa kudu di WC atau di mana? Kayaknya di WC waktu ngomong. nah, Berarti ada betul. makanan tip and triknya. Tip and trick Mas Fahri, betul, pintar Mas Fahri. Soalnya melihat dua bocah ini kan, ini teman-teman ya, yang di luar sana, kalau misalkan aneh ngeliat dua bocah ini adalah dua pahlawan, bukan dua pahlawan tapi bukan dua bocah. Dua budak. Budak angon. Dua hati dari bapak founder milenial. Nah. Jadi ini anak-anak ini kalau misalkan lihat dari sini tuh kan sudah kelihatan orang tuanya ini yang jarang lihat HP gitu ya. Karena mainannya saking banyaknya. Yang penting duit itu ya. Tapi melihat situasi seperti ini menandakan bahwasannya anak-anak tidak candu di HP. Nah, ini tipsnya bagaimana? Mudah-mudahan ya. Jadi setiap orang itu pasti jangan dimakan bos. Ini namanya apa nih namanya? Itu namanya bunga. Bunga. Ini bunga kelepon namanya. Nah, gini ya, benar. Jadi gini, kapan kita mesti menggunakan HP? Penting HP teh. Tapi lamun tepintar jadi terpenting. Ya. Jadi menggunakan HP itu satu, dia tahu waktu, dia tahu tempat. Maka setiap kita, baiknya bapak-bapak milenial itu membuat aturan di rumah. Membuat SOP, aduh eta. SOP, aturan di rumah. Family rule. Benerannya di rumah nating. Aturan rumah misalnya dari mulai adab-adab hal kecil, salam ayat tamu kumaha, salam kumaha sebagainya, termasuk cara pegang HP. Mohon maaf, bisa pegang HP itu dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, atau dari jam 9 sampai jam 10. Di tempat-tempat tertentu, di tempat ngacas, di tempat-tempat saya kira-kira tempat itu kondusif ke HP. Nukatilu tidak pegang HP kecuali aya nu nga-WA, aya nu nga-SMS, aya nu nelpon. Kan lucu ka budak ulahnya pangan HP bapak aja YouTube. Tanya HP Tanya HP. Ayo. Secepeng kan. Gitu. Komo deui ka budaknya nyogem, kenapa main game kenapa budak. Heeh. Siga kieu bapana main Mobile Legend, budakna main Motor Legend pan gitu. Nya Motor Legend. Cerita rame. Gitu kan gitu ya. Jadi satu sadar waktu, dua sadar tempat, tiga sadar situasi. Ya, kapan di lamunnya peng-HP teh mun anu nga-WA, lamun aya nu telepon atau di tempat-tempat tertentu, misalkan di tempat ngacas. Waduh, HP dibawa ke kamar atuh, dibawa ke budak ke kamar. Dulu orang tua kita ini mau dicatat ya nanti jadi bahan ini, jadi bahan potongan buat apa? Trailer namanya? Preset. Teaser. Trailer. Nah, mau dicatat ya. Gini. Dulu orang-orang tua kita khawatir ketika anak nonton TV. Ketika nonton TV. Karena di TV itu berbagai macam tuntunan dan tontonan itu aya gitu. Tuntunan. Gitu ya. Tuntunan film ieu teh gini ya. Film ajab. Film ajab. Beunghar teh gitu kan. Mari hirup tadi nonton. Dulu orang tua kita takut, hariwang, khawatir. Tapi sekarang rumah kita dikunci, di gerbang, pakai pagar, penjahat asup ke imah tanpa sepengetahuan kita. Lewat HP, YouTube. Apa? Kita tidak tahu bahwa di YouTube itu mau cara pikir anak. Mau cara anak untuk berperilaku. Mau cara anak malok di sana, maling mencuri cara anak berperilaku, mencuri cara anak bersikap, mencuri cara anak berakhlak. Tanpa sadar itu sudah masuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Sedangkan orang tua gaplek, gaplek. Tak apaleun kan di YouTube daya fitur naon wae. Orang tua mah apal teh WA jeung YouTube, teu apaleun aya aplikasi lain. Aya naon wae aplikasina teh. Nu teu paruguh nya aya. Sabang saning. Tak apa nih pinjol, misal. Ya. Disebutkan ya, kira-kira udah loba. Tak apa aya naon itu 8 plus karanjang nanti kan terus di keranyangan kena terus kan itu ya. Bahkan hari ini mohon maaf, HP lebih apa daripada orang tua anak kelakuan budakna.
Orang tua nama belum tentu tahu anak ini bangun jam berapa. HP mah apalin. Iya. Nah, Bocah. itu pengalaman katarik. Udang saya lain yang indung bapak apaan? HP. Nah, nu kadua kan HP leuwih apa budakna. Bapakna mah jeung indung teh apalin budak hayangan sapatu. Aya di negara. Apalin. HP mah apalin tina. Shopee mah apalin 80% KPH non sepatu KW teh aya KP dinya kayaknya. Kayak gitu. Mayar kolot nama. Nah, udah gitu. Yang ketiga, mohon maaf teman-teman sekalian bahwa di usia-usia kita itu memang di usia-usia milenial itu memang ujiannya itu salah satunya adalah itu. Ujian pengasuhan salah satunya adalah tidak mau repot. Mau capek. Jadi CBS budak senantang tidak mau capek, nu penting mah di bagi HP nu penting mah budak anteng. Nu penting mah budak teu mata motah dan sebagainya. Iya, bahaya justru dengan pola asuh seperti itu. Kajen di imah balala. Saya curiga, lamun di imah aya budak leutik, aya anak kecil, kalau di rumah ada anak kecil, umur 2 sampai umur 0 sampai dengan 7 tahun, di rumah balala sih. Curiga saya 2. Hiji budak autis. Nah, cicing autis pulang-pulang menang dicarekan. 2, hidungnya galak. Nah, cantik bolotot kan gitu ya. Jadi normalnya ada anak umur sadek itu mah teh balala we gitu. Wajar aja. Normal di imah lain museum tuh. Kajen we. Asik na rumah kan gitu. Kumaha carana supaya bersih ya. Boana aturan jeung budak. Lamun beresnya cowan ya beresnya bareng-bareng. Kan belajar tanggung jawab gitu. Betul. Ya. Itu hal kecil ya belajar tanggung jawab. Gitu. Benar kan kalau misalkan berbicara harus tahu porsi. Nah, Porsi main gadget itu di mana. Nah, kalau misalkan seperti ini, mun anak kecandu HP, ya, berbicara antisipasinya bagaimana gitu. Nah, gini. Maka lamun Pahri anak saya geus candu HP misalnya. Tilu Pahri teh 4 tahun 5 tahun. Tong waka dicarek nyepeng HP. Ciri dia candu HP, dicokot HP ngadat. Candu geus nyandu teh gitu. Siga urangnya baheula mun diajak udah dicokot uduna. Gitu ngamukan gitu ya. Nyawa HP dicokot HP-na ngadat. Itu ciri candu. Maka kumaha carana lamun geus nyandu kayak gitu ulah waka dicare. Tetepkeun Taklif qobla ta'rif. Qobla ta'rif. Kudu hiji ku lam, kedua ku terikat dulu hate karena matahan. Masuk ke lah orang ke dunia budak. Takliful qulub lah pintar Mas Fahri aduh jadi kulub bui nya. Ya masuk ngaji sih mah. Jadi apa ya rap setak setik. Alhamdulillah. Jadi apa ya budak taklif heula. Masuklah ke duniana. Nyaon naon HP-na. Nyaon teletabis misalnya. Nyaon teletabis wayahna bapak. Nah, itu siga kudu jiga teletabis. Oh, iya. Pindahkeun ka dunia nu tadina abstrak kana dunia konkret. Kieu bener teletabis. Nah, gitu. Lamun budak mah nyaon wae mengbal. Game na mengbal PS misalnya. Jeung bapana meuli mengbal jeung bapak. Atau bapaknya kudu jago main mengbal eta. Geus jago main mengbal, dia baru bakal tergerak. Ya sholat heula, heuh udah bapak urang bisa main, kayak main jeung bapak. Saeutik. Teu kudu hayang langsung blek nya dah mah bisa. Da anak itu untuk menjadi nakal aya proses. Diantep heula, teu digeunggeureurkeun, diculkeun. Maknya hayang langsung balik deui langsung mah mungkin. Step by step launa nek bagah deui ge gitu. Langsung dicarekan. Dicarekan heula, beuki mangpang, beuki kiwari mah, beuki Edi gitu. Ya Pak Fahrinya. Pasti ke Pak Fahri. Jadi memang kan gitunya. Jadi gadgetnya emang geus jadi mendarah daging. Bahkan punten-puntennya ibu-ibu. Hari ini orang itu kehilangan keberkahan dalam pengasuhan gitu. Kehilangan keberkahan pengasuhan. Karena gadget gitu. Karena gadget itu. Bayangkan budak kecil, bapakna seserian muka WA. Grup atuh cekak itu budak lewe. Cek budak naon mah jada bapak aing cenah. Bapak aing kalau kaseserian aing ku ceuriknya misalnya.
Kedua kan gini, dulu nenek kita, indung kita, lamun nyusuan budak, diusapan, didoakan. Ibu-ibu zaman kieu nyusuan. Susu dibikin, ya cepengan apa kieu kan gitu. Di mana keberkahannya kan gitu. Berarti ngaruh nya gadget itu ngaruh pola asuh tadi. Nah, lo bisa. Tidak tahu porsi mah. Tak apa porsi mana pika budak nyusu, ya sepi lahip ati indungna. Kayaknya ada mah. Sabut di endorse ya. Gitu. Oke. Berarti benar ya, yang namanya gadget itu tergantung si penggunanya. Penggunanya ya seperti apa ya? Jadi bukan pisau tumpul atau tajam ya. Jadi bisa tadi yang tadi sebut saya setuju. Kalau misalkan si gadget itu bisa membuat anak pintar, itu tergantung penggunanya. Betul. Ya, jika Mang Fahri, abis sok ngobrol jeung Mang Fahri. Gini, kan saya jeung teman-teman lamun ke ngariung, apa komitmennya Mang Fahri? Mau ke ngariung? Kecuali anu ngawean telepon. Penting. Nah, cenah. Supaya ya kehangatan. Ngobrol. Benar. Itulah yang kehilangan saat ini, baik di rumah tangga, di perkumpulan komunitas, di organisasi, di berbagai tempat nongkrong menongkrong, ngariung mengariung, agak nama, tapi dunia masing-masing. Betul. Yang dekat jadi jauh, yang jauh lebih jauh. Kan ngariung kita asik sok. Ke orang ngobrol serius, coba celaka tak serius ya tante. Kan lucu. Betul. Kan gitu. Ya, maka itulah yang saya ngobrol lamun ka imah urang, syaratna hiji di antarana misalnya, hiji di antarana berarti lobanya. bisa. Kan HP disimpan kan gitu nya. Maka lamun aya nu nga-WA, lamun aya nu nga-SMS, nelpon bisa angkat, balas, simpan deui. Kan teu beradab ketika kita ngobrol, lebih banyak menatap layar daripada menatap wajah. Itunya. Nah, gitu Mas Fahri. Balik lagi ke gadgetnya, ada gini. Kalau misalkan anak sudah candu HP, tadi tipsnya sudah disebutkan, lantas kan ini menjadi permasalahan untuk orang tuanya. Kan? Apalagi kalau misalkan Mas Yopi ada lampu satu lagi, bisa kau jadi tukang edit. Lampu ya. Akan telepan kelakar. Ini lebat ayah hungkun. Ini ya bisa hungkun. Hah? Tadi dinyat agapan yang tepat. Aduh, kagunya. Ini lebat hungkun lampu gitu. Terus sisi, sok terus. Nah, kalau misalkan anak itu kan jadi permasalahan orang tuanya ya. Kalau misalkan gini, yang namanya anak pasti nonton YouTube. Kan nonton YouTube teh bakal nguras bukan nguras energi, tapi nguras kuota. Benar. Nah, kalau sudah nguras kuota, berarti bakal muncul lagi permasalahan yang lain. Nah, entah. Misalkan seperti kebutuhan kuota yang ada di rumah biasanya misalkan 50.000 sebulan, jadi nambah. Uang pemasukan berkurang, misalkan uangnya keluar. Nah, itu kan jadi permasalahan untuk orang tuanya sendiri ya, kalau belum disadari untuk orang tuanya. Yeah. Nah, kira-kira hal ini kalau misalkan sangat berpengaruh sekali nih. Anak yang sudah candu HP, kemudian sudah lama prosesnya itu kan butuh waktu. Nah, ini gimana nih kalau misalkan anak sebelum candu HP, tapi kita mengajarkan hal-hal yang penting, yang tadi gitu, sesuai dengan penggunanya. Cara pintar harus nonton naon heula gitu, ajarkan naon heula. Oh iya. Nonton channel itu bakal dia. Nah, kan dari tahu pasti ya. Jadi ini buat Mang Pah, gua apaan Mang Pah? Mang Pah mau cenah. Ini. Gitu ngobrol lah jong. Nah, jadi gini ya. jadi untuk mengantisipasi hal itu, misalnya nonton naon we. Di negara-negara maju, setiap negara-negara maju itu anak itu baru dia bisa pegang HP ketika umur 2 tahun Ki. Dan itu tidak diberi akses full. Akses full teh kieu. Henteu nyepengan sendiri gitu. Sebelum di bawah 2 tahun diawasi. Diawasi.
Lamun nek nonton naon ye, nonton sapi cepengan ku bapakna. Jadi di bawah kendali bapakna. Cucu leos. Cucu leos. Atau ketika ngelong oh kieu bapakna. Komitmen waktu misalnya ketika geus adan beres. Nah, anu paling rudet adalah ketika pengasuhan di tempat anu teu frekuensi. Oh iya benar. Ketika kita misalnya nginep di tempat batur. Ya, tong batur mah terdulur. Bibi misalnya kan pengasuhan teu kacampur ke batur. Ya, betul. Ningali batur ningali dulurna ningali babaturanana kan gitu. Babaturan budak lan baturanana. Iya, benar seangkatan gitu. Ya, seangkatan ya kan. Jadi ngakobah deui. Beda jeung ketika di rumah, misalnya ketika di rumah itu kan oh apa jam sakieu bapak kan tanya pang HP. Ketika dibawa keluar kan. Nah, geuning batu kok gak bisa. Nah, itu kan mengganggu. Tah, mun kitu nya berarti sounding. Pas sounding tengah harewos. Sounding teh anu deukeut mata kalau. Tah. Di sounding namanya. Ya bejaan yeung kayak di ditu teh maka kieu sounding di awal. Soalnya kan tadi mah tipsnya teh secara internalnya di keluarga. Bapak kudu kieu. Tah, dilebet terus leres ya. Kan di budak teh aya keluar. Kudu ulin jeung batur. Tadi dipaksa faktor eksternalna anjur deui gitu. Cara antisipasi hal ieu mah abus karena keluarga urang kumaha. Pintar pertanyaan berat gitu. Berat mah. Memang itu, Dek. Kesulitan kita maka di beberapa podcast saya yang lalu pernah ngobrol kalau ingin menyolehkan anak kita tidak cukup di keluarga. Solehkeun tetangga, solehkeun dulu sebagainya karena anak kita mau tidak mau berinteraksi dengan mereka. Gitu. Maka Pak Hari itu ketika jadi dai itu bisa sakeluargaeun. Tapi kudu sasalehan gitu. Dampak perbaikan karena itu sarua jeung nitip budak urang sarua. Gitu. Maka cek Allah mah nya khairun nas anfa'uhum linnas. Nyambung 48 tali udah mau berdoa mau saya di imah terus satu. Betul. Nah, maka satu itu adalah kampanye. Maka ayeuna channel Bapak Pemerintah itu karena kampanye itu. Gitu. Kampanye nulis ya. Kampanye lain. Di mana acara tuh? Tapi menyalon di barbershop nyalon. Nyalon itu tambah. Gitu. Maka satu itu. Yang kedua Mas Fahri itu kasih imun. Walaupun ya berat sih gitu. Kasih imun kayaknya lamun itu lamun cek mamah entong. Lamun itu cukup nonton unggul, lamun jeung batur bisa cukup pegang imah kan di rumah ge kieu jeung HP teh. Kayak di luar ge saminya. Itu kan tidak mudah. Benar. Mudah. Justru yang paling berat itu tantangan dari luar sebenarnya. Teu gawe jeung batur. Aya we oleh-oleh nanti ka imah teh gitu. Kan gitu. Ya. Aya bahasa nu anyar teh pasti. Aya oleh-oleh. So, mode ente. Saya yakin orang-orang seusia muda itu apa kacing coplok lain tinung bapak anak lain. Lain. Tukang ngaput apa kacing coplok. Benar tuh. Padahal tuh dia tukang ngaput, penting cari lain itu tukang ngaputnya. Kaget. Iya. Gitu. Kira-kira. Jadi kasih imun kuat lah di imah. Berarti perlu adanya teman-teman di luar sana nih, perlu adanya yang namanya memporsikan gadget, bukan memporsikan tapi menggunakan sesuai dengan porsinya gitu ya. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan podcast kita yang kemarin terkait pola asuh bapak terhadap anak. Nah, ini sangat penting ya. Ada lagi? Iya. Berarti sangat berpengaruh gitu lah. Pengaruhnya. Dan tadi kan salah satu hal anu terjadi pada mana anu kiwari kealaman seueur nama laras Ustad anu jadi geuleuh tuh Ustad. Bisa mereka kayaknya di sakieu. Oh, memang alhamdulillah. Oh, terkontaminasi di lingkungan luarnya nih. Jadi baru seueur nama anu jadi sosok bapak atau orang tua teh tempat curhat, tempat si anak mengekspresikan dirinya teh ke HP gitu. Benar. Nah emang pasti tak aya nu salah dina perilaku orang tuana atau dina cara asuh orang tua eta. Benar. Jadi kenapa seseorang itu panginten si benar so. Panginten meureun si anak bapak oge ulah naonnya ulah ngajas langsung mana masalah tapi
si budaknya atau ada apa teu ngalangan abi. Nah, gitu benar. Jadi abi numpatkeun HP. Nah, betul pintar. Dengan fasilitasi gitu. Nah. Ayo mah pintar pertanyaannya. Mimiti main tina podcast media kiki aneh. Bingung udah ngomong naon. Ayo peningkatan stak setik. Kontaminasi di luar. Nah, benar. Jadi gini, benar deh. Kenapa? Jadi seseorang itu menumpahkan sampah emosinya beda-beda. Ayah, ulama, orang-orang soleh terdahulu menumpahkan sampah emosi. Ya. Ayah kakeuheul dina hate, ayah nyeri dina hate, ayah kaget dina hate. Semua masalah selesai di atas sajadah ulama mah gitu. Anak selesai di atas telinga bapaknya, di ngacelik bapakna, dan celik indungna. Lamun teu bae kana ceuli bapana, lamun teu bae kana ceuli indungna, bae kana WA. Gitu. Atau bae ka babaturan. Bae ka babaturan teh atuh. Babaturan aing teh ribu ge babaturan teh ye nginum we meng kada tenang. Pejet. Maka disitulah pentingnya orang tua tuh orang yang ngadidik tempat ribu sebetulnya. Lamun punya prinsip hiji we. Jago ngadengekeun we. Di imah teh gitu. Teuneun HP sok jang dieu. Ngobrol, kumaha sekolah teh, kumaha kuliah teh, kumaha hirup teh, dek ka mana, dengekeun teu kudu make solusi. Da kudu dengekeun ge budak teh merasa aya nu nyaah. Asa ka aku jika kamu. Berarti itu efek bisa disebutkan efek candu sebenarnya tadi. Benar. Candu jadi karena pelarian dari tidak terfasilitasi oleh orang tua. Pintar. Adahan dua pengawasan deh, ongko. Di mana pos? Di Al-Horim. Siap teman-teman sekalian. Ya. Jadi hari ini podcast sore kita mudah-mudahan ini yang menjadi suasana bagus karena kita membahas ini akan terus berkelanjutan di channel ketiga nanti gitu ya. Nanti mohon input masukannya challenge-nya apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada masukan atau saran misalkan komentar terhadap challenge tadi ini membahas apa silahkan bisa dikomentar di DM di Instagram kita karena kita punya Instagram Ada ya. Kalau juga di bawahnya Follow. ya. Kalau di channel YouTube langsung TikTok, Instagram, Facebook juga ada. Kalau misalkan butuh masukan, saran atau misalkan permintaan itu ada tuh. Kohoyong. Mesin Kemauan. Misalkan ada permintaan dari subscriber di luar sana silahkan bisa di kolom komentar di bawah ini. Ya, mungkin itu saja karena waktu sudah mulai Azan pukul 18.00 sudah ada ya. Kita akan langsung sholat berjamaah sambil jadwal pengajian. Terima kasih kepada tim kameramen, terima kasih kepada Bapak Pondar kita. Siap, sama-sama terima kasih. Saya yang hari ini sebagai anak hilang ditemukan Tapi lagi kembali. Alhamdulillah sudah KKN sudah dirupiah. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, follow, share dan like ya untuk channel Bapak Milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.